Halo sahabat Gudang Misteri, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Dan di Gudang Misteri kali ini, saya ingin membahas sedikit informasi atau cerita tentang konser musik yang berujung maut. Ada 5 urutan konser musik yang paling mematikan yang pernah ada. Apakah Indonesia termasuk? Baik sahabat Gudang Misteri, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Yang pertama adalah kebakaran Beverly Super Club dan menewaskan 165 orang. Kebakaran di Beverly Hills Super Club di Southgate, Kentucky, Amerika Serikat menjadi kebakaran klub malam paling mematikan ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Tragedi itu terjadi pada malam 28 Mei 1977 yang lalu dan selama liburan akhir pekan Memorial Day. Pada Sabtu itu, Beverly Hills Super Club beroperasi di luar kapasitas. Sebagian besar karena popularitas acara kabaret room malam itu, penyanyi dan aktor Hollywood populer John Davidson dijadwalkan akan tampil. Berdasarkan jumlah pintu keluarnya, kabaret room dapat menampung sekitar 600 orang dengan aman. Namun, pada saat kejadian, kabaret room yang menjadi ruangan paling besar diprediksi memuat 900 sampai 1.300 orang. Sementara itu, di tempat lain, pengunjung melahap makanan gourmet dan secara total ada sekitar 3.000 orang yang hadir di klub saat itu. Sementara pengunjung penuh sesak, asap mulai tercium setelah resepsi pernikahan di Zebra Room, dekat dengan kabaret room. Setelahnya, api muncul dan menyebar dengan cepat. Sementara api berkecamuk, jalan-jalan keluar tidak cukup dan mereka tertutup oleh kerumunan orang yang mencoba melarikan diri. Dalam insiden itu, hingga akhirnya 165 orang dinyatakan tewas. Dan sementara korban terluka menyentuh lebih dari 200 orang. Itu adalah informasi yang pertama, sahabat. Informasi yang kedua yaitu tragedi Rhythm Club dan menewaskan 209 orang nyawa. Hampir sama dengan kasus Beverly Super Club, tragedi Rhythm Club di Natchez, Mississippi melibatkan kebakaran. Peristiwa nahas itu terjadi pada tanggal 23 April 1940. Ini lebih lama lagi nih. Di mana musisi jazz Walter Barnes dan His Royal Creolian tampil di depan lebih dari 700 orang dengan usia penonton sekitar 15 sampai 25 tahun. Sementara itu, pihak penyelenggara sebelumnya memasang dekorasi lumut Spanyol yang menutupi kasau interior untuk mencegah serangga masuk. Lumut dekoratif disemprot dengan fluid insektisida berbasis minyak bumi. Dalam kondisi kering, lumut kemudian menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. His Royal Creolian sedang tampil ketika api mulai mendekati pintu masuk utama sekitar pukul 11 malam. Api dengan cepat berkembang karena dekorasi lumut tersebut dan seketika melalap infrastruktur di klub. Saat peristiwa kebakaran terjadi, suara teriakan korban dilaporkan sampai terdengar di seluruh kota. Terungkap 21 dari 24 jendela telah ditutup untuk mencegah orang luar melihat atau mendengarkan musik. Akibatnya, kerumunan terjebak oleh lautan api. Beberapa orang yang selamat berhasil keluar dari pintu depan atau melalui loket penjualan tiket. Sementara yang lain mencoba masuk ke pintu belakang dan yang digembok ataupun ditutup rapat. Banyak korban kemudian berusaha menerobos dinding baja tetapi tidak berhasil. Di malam nahas itu, sekitar 209 orang akhirnya meregang nyawa dan banyak dari mereka adalah keturunan Afrika Amerika. Baik sahabat, ini adalah informasi yang ketiga yaitu serangan teror di teater Bataclan di Paris dan itu menewaskan 90 orang nyawa. Pada hari Jumat 13 November 2015 dikenang menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Prancis. Pada hari itu, 3 pengebom bunuh diri melakukan serangkaian serangan terkoordinasi di Stadion Stade de France, di Saint-Denis, kafe dan restoran dan teater Bataclan di Paris, Prancis. Pada malam itu, teater Bataclan sedang menghadirkan konser band rock California Eagles of Death Metal dengan penonton yang mencapai hingga 1.500 orang. Pada saat kejadian, kelompok teroris menembak secara membabi buta ke arah kerumunan dan menyandera beberapa di antaranya. Rangkaian teror hari itu akhirnya berhasil menewaskan 130 orang loh. 90 diantaranya berasal dari teater Bataclan. Sementara 416 orang lainnya dinyatakan terluka dan hampir 100 orang berada di dalam kondisi kritis. Para penyerang ditembak atau meledakkan diri ketika polisi menggerebek teater. 7 dari penyerang kemudian dilaporkan tewas. Serangan itu adalah yang paling mematikan di Perancis sejak Perang Dunia Kedua dan paling mematikan di Uni Eropa sejak pengeboman kereta Madrid tahun 2004.
ISIL atau Negara Islam Irak dan Syam mengaku bertanggung jawab atas serangan Paris November 2015. Baik, ini adalah informasi yang keempat, yaitu konser maut Great White di klub malam The Station. Kurang lebih 100 nyawa tewas dalam konser band rock Great White yang dihelat pada 20 Februari 2003 lalu. Itu harus berujung dengan tragedi. Saat itu klub malam The Station di West Warwick, Rhode Island, Amerika Serikat, tempat Great White pentas terbakar habis. Api menyala hanya beberapa detik usai Great White menampilkan lagu pembukanya yang terkenal, yaitu Desert Moon. Api muncul setelah manajer tur Great White, Daniel Bichel, menyalakan kembang api di busa akustik yang mudah terbakar. Busa yang digunakan untuk peredam suara itu berada di langit-langit, kedua sisi dan bagian tengah atas truk drummer di belakang panggung. Api mencapai flashover dalam waktu 1 menit, menyebabkan semua bahan yang mudah terbakar itu dilahap oleh api. Asap hitam pekat lalu menyelimuti klub dalam 2 menit. Rekaman video menunjukkan pertumbuhan api yang sangat cepat dan membuat pengunjung kesulitan untuk melarikan diri. Dalam kekacauan ini, sekitar 100 orang akhirnya dinyatakan meninggal dan 230 lainnya terluka. Banyak dari korban yang selamat, tapi mengalami gangguan stres pasca trauma setelah kejadian tersebut. Bichel kemudian mengaku bersalah atas 100 tuduhan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan dibebaskan dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani kurang dari 2 tahun penjara. Baik sahabat Gudang Misteri, ini ada informasi yang kelima, yaitu tragedi konser band Calizeros kurang lebih menewaskan 194 nyawa. Pada malam kebakaran, klub Republika Cromanon yang ada di Buenos Aires, Argentina, dipadati oleh sekitar 3.000 penonton atau pengunjung. Dan pada tanggal 30 Desember 2004 itu, para pemuda-pemudi berkumpul dan bersukacita untuk melihat band Calizeros tampil. Namun kapasitas penonton yang hadir saat itu mencapai hampir 3 kali lipat dari jumlah penonton yang ditetapkan oleh klub tersebut. Klub memiliki beberapa pintu yang terkunci secara permanen dan pintu keluar darurat dipagari untuk mencegah orang menyelinap masuk dan menghindari biaya tambahan. Sementara itu, Republika Cromanon terlambat sekitar 1 bulan untuk inspeksi kebakaran. Hingga pada kebakaran terjadi, klub tidak memiliki sistem penyiram. Dan pada hari naas itu, api menyelimuti jaring di dekat langit-langit dan dengan cepat menyambar. Hingga akibatnya 190 orang harus meregang nyawa dalam kebakaran tersebut. Sementara jumlah orang yang terluka itu mencapai hingga 1.492 orang. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi dalam sebuah event atau konser yang menewaskan sebagian daripada penonton itu sendiri. Dan semoga tidak ada kejadian-kejadian lain lagi. Karena kita tahu bahwa sesuatu hal yang mati sia-sia itu juga belum tentu sempurna. Baik, itulah beberapa kasus konser paling mematikan yang pernah terjadi. Sebenarnya masih ada banyak beberapa kasus yang serupa di mana penonton hingga musisi akhirnya jadi korban dalam insiden. Nanti kita akan lanjutkan di informasi berikutnya di dalam Gudang Misteri. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke sahabat Gudang Misteri lainnya. Sampai ketemu lagi di Gudang Misteri. Terima kasih.